ngorekin yang sisa ada sayuran di ini pancinya. Ini waktunya kopi time cuy. Udah, yang di sini udah bersih. Ada sisa-sisa sayuran yang nempel yang nggak ke bawah gitu, jadi saya bersihin. Oke, ntar lah, singkirkan itu karena waktunya untuk minum kopi. Kopi time. Oke, kalian, oh tadi aku udah mukbang, saya pengen ngobrolnya sekarang. Beberapa hari kemarin, 3 atau 4 hari kemarin ya, iya sekitar kemarin lah, yang ada gempa di daerah Banten. Ternyata nyampe ke Jakarta katanya gempanya itu, dan nggak tahu apakah nyambung dengan yang di Banten atau enggak. Yang pasti pada saat yang sama Bandung juga gempa cuy. Dan aku ngerasainnya gara-garanya apa, kok kayak ada yang aneh gitu, ada yang nggak biasa. Dan saya langsung dong nengok ke arah sini nih, tereng, ini kan bola-bola. Bola-bolanya kan dari apa, digantung pakai benang benang jahit gitu kan. Dan itu bisa jadi indikator kalau nggak normal gitu gerakan bumi ini. Saya kadang-kadang kita ngerasa apa karena saya pusing gitu ya, agak goyang dikit itu kan. Karena saking apa ya, gempa bumi itu kan kadang-kadang identik kayak yang kok kayak yang pusing gitu loh. Padahal itu bisa jadi gempa bumi kan. Nah, indikatornya biasanya cari benda di sekitar kita yang kira-kira bergerak, yang nggak wajar lah gitu. Dan termasuk yang lebih gampang ya ini, bola-bola yang di atas ini. Nah, itu bergerak cuy. Dan itu bergerak. Aku pikir, wah bener. Astagfirullah, saya gitu, astagfirullahaladzim. Udah gitu doang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Dan nggak lama, kakakku WA. Aku waktu itu nggak tahu kalau di Banten gempa atau gimana, saya nggak tahu. Tapi kemudian nge WA, tapi hanya gambar informasi gempa gitu, gempa di Banten. Skalanya sekian, ininya sekian sekian gitu. Aku cuman bilang, iya barusan di sini juga gempa gitu, berasa lumayan terasa, saya gituin kan. Saya nggak ngeh apakah, aku nggak nanya balik sih gimana kondisi di sana bla 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 bla, karena dia juga cuman menginformasikan cuman gitu doang, artinya memang nggak terlalu gimana banget kan. Kakak aku yang WA ya. Tapi sepertinya memang nggak terjadi yang gimana banget sih, walau alam sih, karena aku nggak terlalu ngikutin berita karena nggak ada TV juga kan. Biasanya aku update sesuatu segala sesuatu kan via YouTube, dan kadang-kadang agak telat juga sih di YouTube juga, karena kita kan kalau nggak ngikutin orang lain ya nggak akan tahu. Dan saya tidak ngikutin info-info yang dari media-media masa setempatan Indonesia lah gitu. Sambil minum ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak tahu dampaknya apakah parah atau tidak di area Banten, dan mungkin kalaupun parah tidak semua kawasan mungkin ya. Menurut aku, keperkiraan aku sih nggak. Nah, keluargaku kalau misalnya memang terjadi sesuatu mungkin dia juga ngabarin ngabarin bener-bener, itu kan cuman info gitu doang, artinya ya nggak begitu pengaruhnya banget gitu kan. Ya aku nggak terlalu nanya banyak sih, karena di sini pun kita kondisi sedang sama aja gitu kan gitu. Kalau dikatakan eh di tempat lain lagi susah, ya di sekitar kita juga lagi susah, di tempat aku juga lagi susah gitu loh maksudnya. Oleh karena itu aku nggak, satu sisi aku tidak memblow up tentang kondisi di sini, dan sisi lain aku juga seperlunya aja nerima informasi dari keluarga aku, karena berusaha untuk tidak terlalu membebani pikiran kita dengan hal-hal yang negatif ya kan. Dan aku juga tidak berusaha untuk tidak memberikan pikiran-pikiran negatif ke mereka. Ya tidak terlalu intens ngabari yang detail kayak orang-orang yang ngadu, kalau ada apa-apa ngadu segala macam. Enggak sih, aku bukan tipe yang seperti itu. Gitu. Tapi terkadang kan tanpa tanpa kita kasih tahu, pihak lain tahu ya kondisi kita seperti apa tuh, pihak lain tahu.
I know. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Enak. Enak banget. Gimana kabar kalian sekarang? Hmm? Kabar kalian gimana? Saya baru bangun tidur. Enggak sih, enggak bangun tidur sih sebenarnya. Dari agak malas-malasan hari ini, jadi agak tiduran tadi agak menjelang duhur gitu, tiduran sebentar, nggak sampai tidur beneran sih, cuman malas-malasan lah bisa dibilang. Jadi ya begitu bangun lapar makan ya gini cicat setelahnya. Ya, kabar Jakarta gimana? Katanya nyampe Jakarta gempanya, cuman aku nggak ngikutin berita. Gimana ya nggak ngikutin berita? Semoga aja kalau misalnya ada sesuatu kan pasti ngabari keluargaku juga kan. Nggak ada kabar selanjutnya, ya udahlah aku mikirnya gitu, karena di sini juga kita dalam kondisi yang kayak gini lah, prihatin juga kondisinya ya. Ya seperti itulah. Ada sesuatu yang sedang kalian persiapkan dalam jangka waktu entah ke depan mau gimana gimana, apa kalian sudah memikirkan itu semua cuy? Sebenarnya ada beberapa informasi yang saya dapat, ya itu pun apa ya, informasi-informasi masuk itu banyaknya saya kalau kalau saya pribadi dari YouTube, dan memang ada plus minus ya kalau kita ngandelin informasi dari YouTube. Sekalinya cepet beneran, ya seriusan. YouTube itu bahkan karena berita TV nasional itu kan mulainya banyak dari YouTube kan, informasi yang didapat dari YouTube, karena langsung mereka kan youtuber itu kan langsung di tempat, begitu nangkap sesuatu yang menarik langsung ditangkap youtuber lain, kadang di copyright, di copy informasinya, beritanya, kemudian dimuat ulang seperti itu Jeng. Ada plus minus sih pastinya. Bismillahirrahmanirrahim. Minusnya adalah ketika kita juga kan biasanya yang akan jadi rekomendasi masuk ke berita beranda kita itu kan yang biasa kita ikutin, yang biasa kita lihat, yang biasa kita ya gitu deh. Karena kalau yang nggak terlalu, ya nggak akan masuk ke beranda kita. Repotnya ketika informasi terupdate-nya itu bukan yang biasa kita kunjungi, otomatis ya kita akan telat menerima informasi yang baru, terbarukannya akan telat. Dan nggak tahu kenapa saya harusnya ya memang ngikutin kayak media massa di Indonesia ini ya, supaya kita nggak punya TV pun mereka kan ngupload video walaupun agak telat ya dibandingkan kita langsung nonton di TV-nya. Mungkin kan tayangan TV itu setelah tayang baru diupload ke YouTube. Repotnya di sana kan agak telat juga masuknya, tapi setidaknya gitu kan nyampe ke kita. Gitu Jeng. Yang keduanya itu tentang gempa, yang kedua tentang informasi yang didapat, caranya seperti apa bagaimana kita mendapatkan informasi. Yang ketiganya tentang dunia YouTube lagi nih. Gimana kabar kalian dunia YouTube? Alhamdulillah beberapa teman masih aktif, jadi aku agak terobati lah. Ya wajar lah, ada yang kendor, ada yang kemudian yang telat-telatan, asal-asalan ngupload videonya, kadang rutin, kadang enggak, kadang upload, kadang enggak gitu. Ya alhamdulillah masih upload juga, aku merasa terhibur ya, karena aku tipikal orang yang padahal dari sekian banyak youtuber dan bahkan mungkin jauh lebih bagus ya kualitasnya, bahkan pokok bahasanya, nggak tahu kenapa aku tipikal orang yang ketika sudah mengikuti itu dan klop dengan itu aja yang diikutin. Ketika ada muncul tawaran lain yang lebih baik, ya bahkan youtuber terkenal, aku bisa nyebutin namanya dan kalian mungkin tahu gitu kan. Dan kenapa aku lebih kayak yang banyakan yang aku ikutin justru nggak terlalu gede yang kayak juta-juta gitu ininya, subscribernya itu kan. Nggak tahu kenapa. Ini masalah hati sih ya, masalah kecocokan sih intinya gitu. Aku cocok yang mungkin yang sifatnya natural yang tidak harus settingan, yang tidak harus bentukannya hitung-hitungan secara
katakanlah lu harus bayar orang untuk ngelibatkan dia dalam channel YouTube lu, itu aku bukan tipe yang kayak gitu. Itu udah brand-brand besar lah gitu biasanya ya, udah itu YouTuber skala besar yang biasanya mereka hitung-hitungannya aja. Ada lah pasti di antara mereka hitung-hitungannya, nggak sembarangan mereka collab dengan si ini, mereka collab dengan si ini, nggak sembarangan pasti kan. Dan aku lebih kayak yang seneng, yang selama ini aku ikutin kebanyakan justru yang channel-channel yang sederhana lah, yang ininya apa, editingannya juga masih istilahnya masih otodidak sendiri, kelihatan gimana sih ya, nggak terlalu banyak detail editannya gitu, nggak terlalu banyak gitu, yang sederhana, yang kayak aku sendiri kan tinggal disambungin aja satu video dengan video lain, sambungin udah editnya gitu doang. Nggak ada tambahan apa ya namanya, eh efek-efek gitu, nggak ada. Pengen sih, cuman ya ini ku memori memori SIM cardku itu terbatas banget cuy. Pengen bikin efek ini, pengen bikin efek, aduh, begitu mau di save nggak bisa, harus dihapusin lagi sebagian yang lainnya. Rempong sih, nantilah insya Allah. Nantilah apa lagi. Itu semoga kalian dimanapun dalam kondisi baik-baik saja ya. Saya kembali lagi ke awal lagi, begitu banyak bencana yang aku dengar, ini selesai itu lanjut lagi, continue lagi yang lain tempat. Jadi gempa bumi, banjir, gunung meletus, itu kan kayak bekerjaan gitu loh. Dan ini kan berbagai tempat ya, tek 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 informasinya itu. Semoga kalian diberikan kesabaran. Udah kita dalam kondisi yang pandemi seperti ini, ditambah bencana alam, semoga saja kita diberikan kekuatan, semuanya berlalu dan kita keluar sebagai pemenang, orang-orang yang sabar, amin. Ya enggak sih, ini pertarungan akan ada di depan yang lebih luar biasa dahsyatnya lagi. Dan kalau 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 aku sendiri sih ingin pada saat itu aku sendiri, aku pribadi terlibat di dalamnya, dalam barisan pejuang lah bisa dibilang, amin. Ya itu aja apa yang saya maksud tentang di depan akan ada pertarungan yang gede, ya itu siapkan saja diri kalian, istilahnya kuda-kuda kalian harus tetap disiapkan ya. Itulah pejuang, apapun itu, dari sisi harta, dari sisi fisik, kita harus siap. Oke, terima kasih sudah menonton. Udah ada yang mulai nimbal-nimbali soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.